Shalom, sungguh satu sukacita yang luar biasa jika saat ini kita bisa berjumpa kembali sekalipun melalui virtual. Terima kasih buat pengurus PPA Agape yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi kepada anak-anak saya, adik-adik saya dari PPA Agape KU 15 Plus tentang pergaulan yang bijak. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini banyak sekali berita di media elektronik, di media sosial, anak-anak remaja menjadi korban karena salah pergaulan. Ada yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan kejahatan yang lain hanya karena pertemanan di dunia maya, di media sosial. Nah, yuk kita akan belajar bersama-sama di saat ini. Apa sih sebenarnya pergaulan itu? Pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bijak adalah selalu menggunakan yang namanya akal budi. Akal budi yang seperti apa? Akal budi yang sehat. Sehingga kita memahami betul pergaulan yang bijak adalah pergaulan yang selalu mengedepankan akal budi yang sehat, yang baik. Kita belajar bahwa manusia itu mengalami fase kehidupan dari kandungan, batita, balita, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian di lanjut usia dan sebagainya. Nah, ada di masa yang disebut masa remaja. Nah, remaja adalah satu sosok manusia yang dinamis, manusia yang penuh gejolak, manusia yang penuh dengan emosional. Nah, pada masa ini, ya, masa perubahan yang sangat drastis, baik secara fisik dan psikis. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya sangat besar pengaruhnya, terutama di dalam pergaulan. Remaja sekarang lebih mampu mengekspresikan pada emosi dan mengungkapkan perasaan-perasaannya tanpa sembunyi-sembunyi. Sangat berbeda dengan remaja di masa-masa lalu. Untuk mengungkapkan itu tabu. Tapi hari-hari ini bahkan melalui media sosial berani mengungkapkan ekspresi emosinya. Nah, kita akan belajar dasar kebenaran firman Tuhan, mengapa kita harus bijak di dalam pergaulan. Mengapa kita memiliki pergaulan yang bijak? 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Jadi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sekali lagi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada banyak anak-anak di rumah begitu baik, begitu manis, begitu seperti taat sekali, dididik sedemikian rupa dari anak-anak sampai pada masa remaja, dan tidak menunjukkan gejala-gejala yang dalam tanda petik menyimpang. Tetapi mengapa kemudian dia bisa berubah? Karena dia memiliki yang namanya pergaulan yang buruk. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ditanamkan orang tua di keluarga bisa hilang. Karena tidak ada kekuatan dalam hidupnya untuk tetap menjadi baik. Nah, mengapa kita harus bijak dalam pergaulan? Tentunya ada dua pengaruh dalam kehidupan ini, dalam segala hal, termasuk dalam pergaulan, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh negatif di dalam pergaulan antara lain kemudian sering melanggar peraturan tata tertib, melakukan tindakan-tindakan merusak milik orang lain, fasilitas umum. Kemudian bisa juga membentuk geng atau perkumpulan teman sebaya yang cenderung melakukan kegiatan-kegiatan negatif atau melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Ada banyak hal penyebab mengapa anak-anak remaja jatuh dalam pergaulan yang negatif. Bisa saja karena keluarga, bisa saja karena keadaan-keadaan yang tidak membuat dia nyaman, bahagia di lingkungan sekitarnya.
dan akhirnya dia mencari pelarian dan jatuh di dalam pengaruh pergaulan yang negatif. Nah, bagaimana dengan pengaruh pergaulan yang positif? Ya, tentu dalam hal ini hal yang positif mampu meningkatkan motivasi belajar sehingga anak-anak remaja dapat meraih prestasi yang lebih baik, dapat mengembangkan bakat, minat pada remaja. Kemudian juga ada pengaruh positif di mana remaja dapat mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang lebih berarti, kegiatan-kegiatan yang memberi dampak kepada yang lain yang positif juga. Dan kemudian ada pengaruh positif yang lain, yaitu dapat mengembangkan sikap yang berkarakter seperti ramah, sopan, suka menolong, punya simpati empati yang luar biasa. Ini hanya sebagian dari pengaruh positif di dalam pergaulan. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kita bisa mencegah pergaulan-pergaulan yang negatif. Nah, anak-anakku, adik-adikku, penting sekali untuk kita menjadi bijak sehingga bisa membatasi pergaulan yang negatif. Ya, batasi pergaulan dengan teman yang memiliki kebiasaan yang tidak sehat, kebiasaan yang buruk. Batasi. Kenapa? Kita tidak pernah tahu latar belakang mengapa teman-teman kita memiliki kebiasaan seperti itu. Kemudian juga berani berkata atau menolak jika dibujuk, ditawari untuk hal-hal yang negatif. Isi waktu yang luang dengan kesibukan-kesibukan yang positif, yang bermanfaat. Kemudian perlu sekali membina hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan orang tua dan seluruh anggota keluarga di rumah. Karena kalau kita nyaman, kita menyenangkan di rumah, tentu tidak akan mencari hal-hal yang di luar, yaitu dengan pergaulan-pergaulan yang hanya menyenangkan diri kita. Dan kemudian dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian, menjalankan ibadah sesuai dengan apa yang dipercaya. Sebagai orang percaya Yesus Kristus, tentu ibadah sesuai dengan iman Kristen. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi dasar kehidupan kita. Kita jalani dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau perlu terlibat dalam pelayanan-pelayanan, komunitas-komunitas pelayanan yang positif. Dan itu akan membangun kehidupan kita lebih baik. Dan lebih lagi, jalani hidup sehat secara teratur. Ya, hidup sehat secara teratur. Menjauhi, tidak mengkonsumsi rokok, minuman beralkohol, ya, narkoba dan sebagainya. Memiliki pola hidup yang sehat, berolahraga. Dan itu penting di dalam kehidupan kita, kehidupan remaja, dalam mencegah pergaulan yang negatif, dalam mengantisipasi. Nah, setiap kita tentu ingin bergaul dengan banyak orang, tidak salah. Kita punya banyak teman, kita punya banyak relasi, tidak salah. Tapi miliki kemampuan untuk bergaul. Apa sih kemampuan untuk bergaul? Kemampuan bergaul seseorang adalah keterampilan seseorang menjalin hubungan dengan orang lain, baik melalui tutur kata atau komunikasi, timbal balik yang baik, sikap perilaku kehidupan kita yang menyenangkan sehari-hari. Tujuannya apa ketika kita memiliki kemampuan bergaul? Agar setiap kita, bahkan remaja, dapat menyesuaikan diri dalam kelompok dan tidak mudah jatuh di dalam pergaulan yang tidak sehat. Nah, kalau kita berbicara tentang pergaulan, seringkali kita mendengar kata teman, kita mendengar kata yang namanya sahabat gitu loh. Di Amsal 18 ayat 24 dituliskan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Bedakan, ada teman, ada sahabat. Maka carilah sahabat. Memang seringkali kita banyak sekali teman, tapi sedikit sahabat.
Tapi paling tidak kalau kita memiliki sahabat, kita akan mendapatkan sesuatu yang positif. Tentu sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu memberi pengaruh positif dalam kehidupan kita. Nah, di dalam seni bergaul, kita perlu belajar memahami teman kita, perlu memahami sahabat kita. Nah, pahami orang lain di dalam pergaulan kita. Saya menemukan tiga tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang kalah atau loser. Yang kedua manusia yang manipulatif atau user. Yang ketiga orang-orang yang menentukan pilihan. Nah, kalau kita tahu bahwa kita bergaul, kemudian kita menemukan satu komunitas pergaulan dengan orang-orang yang kalah, orang-orang seperti ini biasanya cenderung patah harapan, malas, ya, tidak punya antusias, ya, yang ingin menyerah dengan keadaan, bahkan cenderung lebih mudah hanyut dalam pengaruh-pengaruh yang negatif. Kemudian tipe yang kedua, orang-orang yang manipulatif. Ada orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, bahkan sahabat kita, orang yang manipulatif. Manipulatif artinya selalu mencari kepentingannya sendiri, sehingga banyak hal dikorbankan. Dan sebagai remaja kita harus waspada. Orang-orang yang manipulatif seperti ini akan cenderung menguasai orang lain, ambisius. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menentukan pilihan. Orang-orang seperti ini perlu sekali kita dekat. Karena orang-orang yang mampu menentukan pilihan adalah orang-orang yang punya semangat hidup, visioner, ya, punya ide-ide yang luar biasa. Karena dalam orang-orang yang menentukan pilihan seperti ini selalu keluar hal-hal yang positif yang lahir, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak hal. Nah, adik-adik, Amsal 17 ayat 17 menuliskan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Maka penting belajar untuk menemukan sahabat yang positif tentunya. Ya, sahabat yang positif. Jadi bagaimana kita menyikapi masa remaja seperti ini? Masa yang katanya masa penuh kelabilan. Nah, memang masa remaja adalah masa yang paling berbahaya dalam perjalanan kehidupan manusia. Karena dibilang anak-anak tidak, dibilang dewasa belum penuh, maka masa-masa seperti ini sekali lagi penuh dengan tantangan. Remaja seharusnya sadar, seharusnya mau menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang negatif. Pergaulan negatif akan merusak masa depan, akan menghancurkan masa depan. Banyak anak-anak remaja, terutama remaja putri, seharusnya masih tergolong bermain, menikmati hidup masa remajanya, tapi harus terkungkung karena hamil, karena harus menikah, sehingga masa remajanya hilang, direbut dengan keinginan diri. Nah, pergaulan-pergaulan yang positif akan mempengaruhi hidup kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah. Jangan pernah korbankan masa remaja hanya untuk keinginan-keinginan kita sesaat. Tapi mulai tata hidup, raih masa depan kalian yang luar biasa. Karena sesungguhnya Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang luar biasa. Percaya, jika adik-adik, jika anak-anak saya ada hari ini, bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan. Tetap bersemangat, antusias menghadapi kehidupan. Remaja boleh masa yang berbahaya, tapi jika engkau kuat di dalam Tuhan, maka engkau sanggup mengatasinya. Dan engkau akan punya cerita-cerita yang menarik di masa yang akan datang tentang masa remajamu. Terus bersemangat, semangat belajar, dan jangan lupa dalam segala kegiatan kita taati protokol kesehatan. Ya, paling mudah sekali. Ya, memakai masker, menjaga jarak,
dan tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kita sehat, Indonesia sehat, gereja juga sehat. Tuhan Yesus memberkati.